Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Selamat mengikuti. Mari kita lihat. Ya, pertama kita perhatikan dulu. Kenapa sih orang tidak mau mengenal Allah? Padahal sudah jelas-jelas yang Allah itu Tuhan kita. Allah lah yang menjadikan kita, Allah lah yang menghidupkan kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan nasihat kepada kita, dan segala apa yang kita perbuat Allah yang mengatur. Tetapi ada saja orang yang tidak mengenal Allah dengan sepenuhnya. Dan kadang-kadang ada saja yang tidak ingin untuk kenal, untuk mengenal Allah itu. Mengapa? Ya. Dalil-dalil dari ma'rifat Allah itu sudah sangat jelas dan banyak sekali. Jadi perintah untuk mengenal Allah itu banyak. Antara lain, Bismillahirrahmanirrahim. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan tentang dirinya dari apa diciptakan. Nah, jadi kita diperintahkan oleh Allah untuk mengenal diri kita sendiri. Nah, berdasarkan ayat ini kita perlu kenal pada diri kita. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia itu memperhatikan dirinya dari apa diciptakan. Nah, kalau kita memperhatikan, bukan hanya melihat, tetapi menyelidiki, meneliti, sampai kita paham betul siapa sebenarnya diri kita. Maka perlu ada kajian diri, ya. Jadi perlu kita mengkaji diri. Untuk apa kita mengkaji diri? Supaya kita kenal kepada Allah yang menciptakan kita. Cuman masalahnya, ada saja orang yang tidak mau mengenal Allah itu. Kenapa mereka tetap saja tidak mengenal Allah? Kadang-kadang karena salah jalan atau salah informasi. Ya, salah informasi. Kenapa salah informasi? Yang diterimanya hanyalah informasi kalau belajar tasawuf itu bid'ah. Belajar tarekat itu bisa gila. Jadi isi otaknya itu cuma dua itu, bid'ah sama gila. Nah, ujung-ujungnya enggak mau untuk masuk ke alam tasawuf. Tidak mau mengkaji atau mempelajari ilmu tarekat. Nah, kalau kita sudah menanamkan di hati kita itu enggak mau, nah udah jelas itu tertutup. Makanya sebaiknya pelajari dulu, kemudian selidiki, perhatikan mana yang benar kita ambil, mana yang salah kita buang. Jangan digeneralisasi semuanya salah, nanti ya kan. Nah, jangan seperti kita, misalnya kita lapar. Kalau orang lapar kan butuh makan. Lalu pulang ke rumah nasi nggak punya, nasi sudah habis. Apa yang harus dilakukan? Masak. Ya, masak nasi. Begitu kita akan masak, beras pun sudah habis. Nah, apa yang kita lakukan? Beli beras. Berangkatlah kita ke toko beras. Sampai di toko beras, kita lihat semua karung yang ada berasnya itu ternyata ada gabahnya. Ya, buka karung ini ada gabahnya. Buka karung ini ada gabahnya. Semua karung itu ada gabah walaupun hanya 1-2. Ujung-ujungnya ini ada gabahnya, ini ada gabahnya. Ujung-ujungnya nggak beli beras. Nah, begitu dia nggak beli beras, dia pulang nggak ada beras. Apa bisa masak? Nggak bisa, beras nggak ada. Kalau nggak bisa masak, berarti nggak ada nasi. Kalau nggak ada nasi bisa makan? Nggak bisa makan. Nah, ujung-ujungnya lapar itulah. Padahal dia butuh makan. Nah, yang bagus bagaimana?
beli saja dulu berasnya seberapa sanggupnya, sampai di rumah kita pilih mana yang gabah kita buang, mana yang beras kita masak. Nah, dengan demikian kan kita bisa makan nanti, perut kita kenyang. Kalau kita sudah tinggalkan semua karena ada gabahnya, lalu kita tinggalkan semua, lalu akhirnya kita kelaparan. Nah, begitulah kita dalam belajar tarekat. Ya, dengan tidak menutup mata, ada saja orang yang salah arah dalam mempelajari ilmu tasawuf atau ilmu tarekat. Ya. Sebab tarekat itu sendiri kan ada yang mu'tabarah, ada yang ghairu mu'tabarah. Nah, ada yang silsilahnya tersambung, ada yang terputus, gitu ya. Nah, kita menginginkan yang sempurna, tarekat yang mu'tabarah. Mana tarekat yang mu'tabarah? Tarekat yang bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, jangan sampai kita belajar tarekat tapi amaliyahnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi kita pilih mana yang benar kita ambil, mana yang salah kita buang. Belajar tasawuf ada saja orang yang keliru memahami, sudah belajar tasawuf, sudah enggak sholat 5 waktu lagi, sudah enggak puasa lagi, gitu. Nah, dengan melihat begitu, ujung-ujung degeneralisasi tasawuf itu salah, padahal enggak begitu, gitu ya. Nah, ada saja yang namanya manusia, ada pendapat yang berbeda, ada pemahaman yang keliru, gitu. Oleh karena itu, sebaiknya masuk dulu ke alam tasawuf, pelajari dulu tasawufnya, belajarlah kepada guru yang mursyid, ya, belajarlah tarekat dulu. Ya, kalau memang sesuai Al-Quran dan Sunnah dan tarekatnya mu'tabarah dan membawa kita usul kepada Allah, ambil, pakai. Tapi kalau sudah bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, udah tinggalkan. Gitu. Jadi jangan digeneralisasi bahwa kalau tasawuf itu bid'ah, kalau tarekat itu bid'ah, itu ya, enggak begitu ya. Ya, yang penting ya pelajari dulu. Nah, kalau kita sudah belajar, baru kita bisa menilai ini salah, ini benar. Ini kan kadang-kadang enggak, itu salah, tarekat bid'ah, ya, tasawuf bid'ah. Begitu ditanya, Bapak belajar tarekatnya di mana? Oh, kalau saya nggak pernah belajar tarekat. Kalau nggak belajar tarekat, bagaimana menilainya? Mana yang benar, mana yang salah? Jadi kan, orang yang tidak tahu tata nilai, lalu memberikan penilaian, pasti salah. Nah, dia nggak tahu. Misalnya ini air kopi. Ditanyakan kepada saya yang tidak tahu menahu tentang kopi, misalnya. Lalu ada yang nanya, Buya, ada kopi nggak di depan Buya? Oh, nggak ada. Padahal ada. Kenapa saya katakan tidak ada? Karena saya tidak mengerti mana yang kopi itu. Nah, oleh karena itu, pelajari dulu ilmu tarekat itu dengan benar. Ya, kemudian pilih mana yang benar kita ambil, kita amalkan. Mana yang bertentangan dengan syarak, bertentang Al-Quran Sunnah, sudah tinggalkan. Ya. Sebab tujuan kita belajar tarekat ini ingin usul kepada Allah, ingin selamat pulang kepada Allah. Makanya doa munajat kita ketika kita berzikir diawali dengan Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Kita enggak nuju-nuju yang lain, enggak. Kita bukan belajar tarekat menuju supaya duitnya banyak, jadi kaya harta, enggak itu yang dituju. Belajar tarekat supaya jabatan naik, enggak itu. Yang kita tuju hanya Allah. Ilahi anta maksudi. Makanya sering saya tegaskan, jangan bergeser. Ya, jangan bergeser dari doa munajat ini. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Sebab apa? Angan-angan yang kita tanam semasa hidup ini, khawatirnya terbawa-bawa sampai mati. Nah, kalau sudah terbawa-bawa sampai mati, begitu nanti ada orang, arwah lain
yang mengajak, Pak, ini Pak, sini Pak, kami bidadari yang Bapak cari, katanya. Nah, akhirnya mampirlah kita di situ, karena selama hidupnya diangan-angankannya kepingin bidadari, gitu. Nah, diangan-angankan terus beramal ini supaya ketemu bidadari, gitu ya. Nanti khawatirnya di perjalanan nanti ada bidadari yang ngajak, Pak, ke sini Pak, kami bidadari yang Bapak cari, katanya. Mampir kita ke situ, masuk ke kelompok mereka, tergelincir kita, jadi kuntilanak nanti jadinya. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Makanya diarahkan oleh pengasahabah, ya kita untuk beramal, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, kau yang kutuju, ridhomu yang kuharapkan. Jadi saya katakan ini rel ibadah. Nggak boleh lepas dari dua ini. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, ibarat kereta api. Kalau lepas dari rel, terguling, Pak. Nah, begitu juga dalam ibadah. Kalau lepas dari rel ini, terguling. Nah, maka kita harus yakin betul kita untuk beribadah ingin usul kepada Allah. Kita lanjutkan. Kenapa orang tetap saja menggunakan jalan yang salah? Padahal untuk mengenal selain Allah, mereka menggunakan jalan yang benar. Nah, contohnya saja ya, kita ingin mengenal hilal misalnya. Hilal bulan, kalau kita mau puasa kan melihat hilal. Kalau kita mau lebaran juga melihat hilal dulu. Untuk menentukan hilal saja harus teori yang benar, perhitungan yang benar, pakai alat yang benar. Itu cuman hanya menentukan hilal. Apalagi untuk kembali ke Allah harus jalan yang benar. Tapi kenapa kok orang nggak mau menempuh jalan yang benar itu? Nah, itulah mungkin karena pemikiran macam-macam. Ya. Nah, ini gambarannya. Ya. Banyak orang menempuh jalan yang salah. Biarlah salah, yang penting rame-rame. Nah, rame-rame deh. Nah, kalau saya enggak, biar sendirian asal dalam jam benar. Orang nggak mau ikut terserah. Yang penting kita berada di jalan yang benar. Jangan ikut rame-rame, Pak. Rame-rame kalau benar bagus, tapi kalau rame-rame salah, masuk neraka semua nanti jadinya. Nah, mendingan seperti ini, Ramai yang sebelah kiri ini kan ramai, itu arahnya ke sebelah kanan. Nah, sendirian ke arah sebelah kiri, ya salah. Ya. Nah, kalau ini kan rame-rame ke jalan salah, ke jalan yang benar. Nah, ini sendirian di jalan yang salah. Udah salah sendirian pula. Mendingan rame-rame asal benar, gitu. Nah, begitulah kita, Pak. Banyak orang nggak mau belajar tarekat, biarin aja. Ya, nggak usah jadi pikiran. Yang penting kita mengamalkan amalia tarekat itu, ya, dan tarekat yang benar. Kita sudah diajar oleh pengasahabah jalan yang benar. Nah, pegang teguh itu. Jangan bergeser lagi. Tapi ada orang nggak belajar tarekat, ya udah biarin aja. Ngapain ngurusin orang yang nggak mau menempuh jalan yang benar? Kayak gini, nah, yang sebelah ini. Rame-rame tapi salah. Nah, mendingan sendirian asal benar. Nah, yang ini sendirian salah pula. Mendingan rame-rame asal benar. Itu gambarannya. Ya. Apa yang menjadi penghalang itu atau menjadi penyakit yang ada di dalam diri kita sehingga kita terhalang untuk mau mengenal Allah? Terhalang untuk belajar tarekat. Apa yang menghalanginya? Ada dua. Yang pertama maradus syahwah, yang kedua maradus subhah. Ada dua. Jadi maradus subhah dengan maradus syahwah. Ya. Maradus syahwah itu artinya dorongan nafsu. Sedangkan maradus subhah itu adalah kecurigaan. Ya. Curigaan, jangan-jangan ini bid'ah, jangan-jangan nanti kalau aja gila nanti, jangan-jangan, tapi mereka nggak memperhatikan. Alangkah banyaknya orang belajar tarekat nggak ada yang gila, dan alangkah banyaknya orang gila nggak pernah belajar tarekat. Banyak orang gila di pasar itu nggak pernah belajar tarekat, enggak.
Jadi itu. Jadi oleh karena itu jangan kita terpengaruh. Ya. Jadi dua yang menghalangi dalam diri kita. Yang pertama maradus syahwah, yaitu dorongan hawa nafsu. Yang kedua maradus subhah, yaitu kecurigaan. Nah, penyakit karena dorongan nafsu itu ada 5. Pertama fasik, yang kedua sombong, yang kedua kezaliman, yang keempat berbohong, dan yang keempat banyak maksiat. Nah, ini yang namanya ya penyakit karena dorongan nafsu atau disebut maradus syahwah. Pertama fasik, ini maradus syahwah. Allah sudah menyebutkan di dalam Al-Quran perumpamaan itu ya dengan makhluk kecil ataupun makhluk besar. Ya, jadi orang-orang yang diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran misalnya dicontohkan dengan dibandingkan dengan nyamuk itu ya, dengan lebah itu ya, makhluk-makhluk yang kecil itu ya. Jadi makhluk-makhluk kecil seperti nyamuk itu ya. Kemudian laba-laba, kemudian makhluk-makhluk besar seperti manusia, pohon, dan lautan, samudera, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu fasik. Fasik itu apa sih? Fasik. Manusia ini Pak, di atas dunia ini terbagi kepada alif lam mim. Ini kan, jadi manusia itu terbagi kepada alif lam mim. Alif lam mim. Alif itu apa? Tegak. Nah, alif tegak. Ditulis di pangkal kalimat dia tegak, di tengah kalimat tegak, di akhir kalimat tegak. Itu alif. Ini mengisyaratkan orang beriman. Orang beriman itu ketika dia sendirian iman, bersama orang banyak iman. Ketika sakit beriman, ketika sehat pun dia beriman. Ketika dia kaya beriman, ketika dia miskin pun iman. Enggak luntur imannya. Ini dilambangkan dengan alif. Nah yang kedua lam. Lam ini ya agak aneh lam ini. Kalau dia ditulis di sebelah kanan, nah di sebelah kirinya ditarik. Kalau ditulis di sebelah kiri, sebelah kanannya yang ditarik. Ditulis di tengah-tengah, kiri kanannya ditarik. Kalau ditulis dia di ujung, nah yang di kanannya ditarik, yang ke bawah mengkol pula. Ini siapa ini? Ini orang-orang munafik. Nah, jadi ada mukmin, ada munafik. Kalau munafik itu, kalau kata orang Padang, telunjuk lurus, kelingking bekai. Telunjuk lurus, tapi kelingkingnya ngait. Menukuk kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Di depannya kayak saudara benar, tapi di belakang mencaci maki. Ini sifat orang munafik itu. Ya, kalau di depan disanjung-sanjung, di belakang dicaci-caci. Ya, orang munafik susah mau dipegang, omongannya susah dipegang. Ya, susah diikuti, susah dipercaya. Orang munafik, hati-hati. Hipokrat. Nah, ini banyak merusak. Ya, kalau sudah munafik, itu sudah. Ini satu, itu yang kedua ya. Jadi pertama orang beriman, yang kedua munafik. Yang ketiga kafir, mim. Mim itu kalau ditulis, tulisannya benar lah. Ada lubang tengah-tengahnya itu. Tapi kalau mimnya ditulis nggak ada lubang, itu tinta lebar. Nah, kalau ditulis mim itu ada lubang tengah-tengah. Itu melambangkan orang kafir. Dan itu dijelaskan oleh Allah pada ayat berikutnya. Ya. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu alif. Lam wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ada saja manusia yang bilang kami beriman sama Allah dan hari akhir, padahal sebenarnya mereka enggak beriman. Nah, inilah yang munafik tadi. Nah, yang ketiga mim, dilambangkan mim berlubang tengah-tengah. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang kafir itu kamu beri peringatan atau tidak sama saja buat mereka. Mereka enggak bakal percaya, enggak. Ya, orang kafir. Jadi 3 kelompok manusia nih, mukmin, munafik, kafir. Nah, yang mukmin ini juga 3 macam nih. Ada mukmin yang muttaqin, ada mukmin yang zalimin, ada mukmin yang fasikin. Sudah mukmin, tapi tidak semuanya yang muttaqin, Pak. Ada mukmin yang muttaqin. Konsepnya apa? Sami'na wa ata'na. Itu mukmin yang muttaqin. Pokoknya kalau sudah Allah dan Rasul sudah jelaskan, sudah sampaikan, tidak ada penolakan. Sami'na wa ata'na. Tahu, laksanakan. Ya, enggak ada bantah-bantah, enggak. Pokoknya kalau begini kata Allah, begitu kata Rasul, ambil, laksanakan. Wa ma amartukum, apa yang aku suruh, kata Allah, ambil, laksanakan. Ya, apa yang aku larang, jauhi. Ya, itu orang muttaqin. Yang kedua orang zalim. Orang zalim itu konsep dasarnya semua iya. Kamu sholat, iya. Kamu puasa, iya. Sudah haji, iya. Tapi maling, iya. Korupsi, iya. Judi, iya. Nah, semua iya. Berbuat baik, iya. Tapi berbuat jahat, iya pula. Ini konsep dasar orang zalim. Ya. Dengan berbuat baik, dia seharusnya masuk surga. Tapi karena dia banyak berbuat jahat, berbuat maksiat, tertunda dia masuk surga, masuk neraka dulu. Siapa yang menyebabkan dia masuk neraka? Ya perbuatannya sendiri. Berarti dia menzalimi dirinya sendiri. Jadi orang zalim itu menganiaya. Yang dianiaya siapa? Yang dizalimi siapa? Pertama mungkin kita zalim sama diri sendiri. Udah jelas kata Allah itu ya. Kalau kita berbuat baik akan dibalas dengan baik. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Berbuat baik dibalas baik, berbuat jahat dibalas jahat. Perbuatan baik dikasih pahala, perbuatan jahat dikasih dosa. Jadi dosa pahala itu otomatis. Maka saya bilang nggak usah diminta kalau dosa pahala itu. Ya pahala dan dosa itu udah otomatis. Asal kita berbuat baik dapat pahala, berbuat jahat berdapat dosa. Maka orang yang beramal meminta pahala dari Allah itu sama saja mancing ikan dalam ember. Ya. Nah, kalau kata orang Payakumbuh, dak kojo bakojo. Adanya nggak perlu dikerjakan. Ngapain dipancing lagi? Kan sudah dalam baskom. Goreng aja lah. Nah, kan? Nah, yang perlu dipancing itu yang masih di sungai, yang masih di kolam, yang masih di laut. Ya, itu yang dipancing. Artinya masih liar. Mana yang liar dalam ibadah? Ridho Allah itu masih liar. Itu, Pak. Makanya kita minta ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, kau yang kutuju, ridhomu yang kuharapkan. Kenapa? Karena masih liar. Walaupun kita tunggang-tunggik sholat terus, puasa, sedekah, apa sudah jaminan dapat ridho Allah? Belum tentu, Pak. Maka kita minta supaya mendapatkan ridho dari Allah. Itu yang kedua. Ya, yang kedua zalim. Menganiaya diri sendiri. Sudah jelas kalau berbuat baik dapat pahala, berbuat jahat dapat dosa. Perbuatan jahat terus yang dia lakukan. Ya. Disuruh zikir enggak mau, disuruh sholat enggak mau, yang dikerjakan judi, maling, korupsi gitu.
perasaan dia beruntung. Orang yang korupsi itu kan menyiksa diri sendiri lah itu. Cobalah kita bayangkan. Orang korupsi, katakanlah yang dikorupsinya itu 100 juta misalnya. Berapa lama sih menghabiskan 100 juta itu? Ya, kadang sehari 2 hari habis. Ya, paling lama misalnya seminggu habis. Tapi siksaan Allah di akhirat nggak habis-habis ya. Orang korupsi tumpuklah duit itu miliaran rupiah tersimpan di bank. Hasil korupsi misalnya. Nah, mati yang bersangkutan. Siapa yang menikmati duit yang tinggal? Yang masih hidup. Ya, yang masih hidup yang menikmati duitnya yang masih tinggal. Yang bersangkutan tersiksa dalam kuburnya. Ini yang menjual agama dengan harga yang sangat murah. Mari kita lihat. Ya, pertama kita perhatikan dulu. Kenapa sih orang tidak mau mengenal Allah? Padahal sudah jelas.